Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pengajian kali ini kami akan meneruskan pembacaan kitab Maulid Al-Barzanji, yaitu sekarang bagian yang ketiga dari kitab Maulid Al-Barzanji. Bagian pertama sudah, bagian kedua sudah, nah sekarang bagian yang ketiga. Kita berharap mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semakin tambah cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita berharap mudah-mudahan nanti di akhirat kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kita niati pengajian ini dalam kerangka tolab ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hattal akhirah. Kita niati dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sebelumnya kita membaca sholawat seperti biasa 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Attir mugi-mugi ngambokake panjenengan. Allahumma du Gusti Allah qabrahu ing kuburane Kanjeng Nabi al-karimi kang mulya bi'arfin kelawan nganggo wangen-wangen, bi'arfin kelawan nganggo wangen-wangen syadhiyin kang bangsa banget wangine, ming sholatin saking sholawat wa taslimin lan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arada Allah Ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'nah. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arada lan ing dalem semangsane ngersakake sapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala ngersakake ibraza haqiqatihi ing mertelake hakikate nure Kanjeng Nabi al Muhammadiyati kang bangsa den puji, wa izharahu lan ngersakake mertelake Kanjeng Nabi jisman hale rupa jisim, jisman hali rupa jisim waruhan lan rupa ruh bisuratihi kelawan bentuke Kanjeng Nabi wa maknahu lan pira-pira bismillahirrahmanirrahim pira-pira sifate Kanjeng Nabi. Artinya
pada saat Allah Ta'ala menghendaki untuk menampakkan hakikat dari Nur Muhammad dan juga ingin menampakkan Nur Muhammad itu lahir ke dunia dengan jasmani dan juga ruhani, artinya berbentuk sebagai manusia, bisuratihi wa maknah, dan juga bentuk manusia dan juga sifat-sifat manusia. Yang tadinya Nur Muhammad ini sudah kita ceritakan bagaimana Nur Muhammad awal mula diciptakan dan juga dititipkan Nur Muhammad kepada silsilah-silsilah dari kakek buyut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pada saat Nur Muhammad itu mau diwujudkan oleh Allah ke dunia dengan bentuk manusia, dengan sifat-sifat manusia, lah ini yang dimaksud walamma aradallahu ta'ala. Makanya kita teruskan, naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminataz Zuhriyah wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Naqalahu mongko mindah sapa Allah ing nure Kanjeng Nabi. Naqalahu mongko mindah sapa Allah ing nure Kanjeng Nabi ila maqarrihi maring gon utawa panggonan tetepin nur, ila maqarrihi maring gon tetepin nur ming sodafati Aminata saking kandungane Siti Aminah, ming sodafati Aminata saking kandungane Siti Aminah Az-Zuhriyati kang bangsa tedak turune Zahra, Az-Zuhriyati kang bangsa tedak turune Zahra. Jadi begitu Allah ingin menampakkan Nur Muhammad itu dengan wujud manusia atau dilahirkan ke dunia, maka naqalahu ila maqarrihi, maka Allah memindahkannya atau memindahkan Nur Muhammad ini ke tempat penetapan di dalam kandungan Siti Aminah Az-Zuhriyah. Artinya Az-Zuhriyah itu al-mangsubati ila Zahrah bin Kilab. Itu yang dimaksud Az-Zuhriyah itu berarti masuk yang dinasabkan kepada Zahrah bin Kilab. Jadi begitu ingin diwujudkan ke dunia dengan rupa manusia, dengan sifat-sifat manusia, maka Allah memindahkan Nur Muhammad itu ke tempat tetapnya, yaitu dalam kandungan Siti Aminah Az-Zahrah atau Az-Zuhriyah. Makanya wa khassahal qaribul mujibu bi an takuna umman li Mustafa, wa khassahalan nertemtokake ing Siti Aminah, wa khassahalan nertemtokake utawa mengkhususkan ing Siti Aminah sapa al-qaribu Allah zat kang parek, sapa al-qaribu Allah zat kang parek, al-mujibu tur zat kang nembadani donga, al-mujibu tur kang nembadani doa bi antakuna. Bismillahirrahmanirrahim. Bi antakuna gambare yen to ana sapa Siti Aminah ana iku umman dadi ibu, ana iku umman dadi ibu li Mustafahu kaduwe Kanjeng Nabi kang den pilih, li Mustafahu kaduwe Kanjeng Nabi kang den pilih. Lah tadi begitu mau ditampakkan ke dunia, maka Nur Muhammad ini dipindahkan oleh Allah ke tempat menetapnya, yaitu di dalam kandungan Siti Aminah Az-Zuhriyah. Jadi Allah mengkhususkan Siti Aminah, ini menjadi ibu Kanjeng Nabi yang berjuluk Al-Mustafa atau yang dipilih atau yang diselir. Jadi begitu kepingin menampakkan atau mewujudkan Nur Muhammad, maka dikhususkanlah Siti Aminah
ini atau dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Wa nudiya fis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzatiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiya lan den undang utawa den umumake. Wa nudiya lan den umumake fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Apa sing diumumake? Bihamliha. Apa bihamliha? Bismillahirrahmanirrahim, ngandunge. Apa bihamliha? Ngandunge Siti Aminah li anwarihi maring pira-pira nure Kanjeng Nabi, li anwarihi maring pira-pira nure Kanjeng Nabi adzatiyati kang bangsa zat, adzatiyati kang bangsa zat. Jadi begitu sudah dipindah Nur Muhammad dari Sayyid Abdullah ke Siti Aminah, maka otomatis Siti Aminah mengandung. Lah begitu Siti Aminah mengandung nur Kanjeng Nabi Muhammad, maka wa nudiya fis samawati wal ardi hamliha li anwarihi dzatiyah. Maka diumumkan dengan perintah Allah. Jadi diumumkan oleh malaikat dengan perintah Allah tentang kehamilan Siti Aminah atau dikandungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diumumkan, maka diserukan atau diumumkan di langit mulai 1 sampai langit ke-7, diumumkan, diserukan oleh Allah. Jadi makanya para malaikat ya tahu, penghuni langit tahu. Jadi penghuni langit tahu, maka diumumkan di sana. La waqala Sahlu bin Abdullah At-Tasturi. Jadi Sahal bin Abdullah ini berkata, lamma aradallahu ta'ala khalqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi batni Aminata lailata Rajabah. Jadi pada saat Allah ini menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad berada di perut ibundanya lailata Rajabah, pada saat malam Rajab, jadi di bulan Rajab. Wa kanat lailata Jum'atin, dan itu terjadi pada hari Jumat. Amarallahu ta'ala fi tilkal lailati, maka Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan. Amarallahu ta'ala fi tilkal lailati ridwana, Allah memerintahkan malaikat Ridwan, penjaga surga, untuk membuka surga Firdaus. Jadi begitu Nur Muhammad ditaruh di kandungan Siti Aminah, maka di situ Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan, penjaga surga, untuk membuka surga Firdaus. Wa yunadi munadin fis samawati wal ard ala inna nuru al mahzuna al maknuna alladhi yakunu minhu an nabiyyu al hadi fi hadhihi lailah yastaqiru fi batni ummihi. Maka di situ malaikat menyeru di langit dan bumi, dari penduduk langit, penduduk bumi, dari para malaikat jin, diserukan bahwa nur yang selama ini tersimpan ini sudah Allah tetapkan di kandungan Siti Aminah. Jadi diumumkan oleh malaikat. Makanya wa nudiya fis samawati wal ard bihamliha li anwarihi dzatiyah, diumumkan semuanya. Jadi malaikat yang mengumumkan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaba kullu sabbil lihububi nasimi sibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasobalan bronto, wasobalan bronto sapa kullu sabbin, saben-saben wong kang bronto, saben-saben wong kang bronto. Bismillahirrahmanirrahim. Lihububi nasimi sobah,
lihububi nasimi sobah. Bismillahirrahmanirrahim, maring ceritane Kanjeng Nabi kang den serupake silir-silire angin kan sangka arah wetan. Lihububi nasimi sobah, maring ceritane Kanjeng Nabi kang den serupake silir-silire angin kan saking arah wetan. Jadi diumumkan oleh para malaikat tadi di langit dan juga di bumi, sehingga malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi ini mendengar bahwa nur Nabi Muhammad ini sudah ditaruh di perut Siti Aminah. Maka wasoba kullu sabbil lihububi nasimi sobah, dan setiap orang yang rindu pada hembusan angin sepoi-sepoi yang ada di pagi hari. Artinya apa? Jadi orang itu begitu mendengar Kanjeng Nabi sudah ditaruh di perut ibundanya, maka orang yang nunggu lama kabar ini senang mendengarnya, seolah-olah tertiup angin sepoi-sepoi pada pagi hari. Jadi saking senangnya mendengar kabar, seolah-olah diterpa angin sepoi-sepoi pagi hari, sejuk enak. Nah itu kita lanjutkan. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kusiyat lan den hiasi, wa kusiyat lan den hiasi opo al ardu bumi, opo al ardu bumi ba'da tuli jadbiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da tulijat biha, ing dalam sakwuse lawase garingi aret, ing dalam sakwuse lawase garingi aret minan nabati saking pira-pira tetukulan utawa cukulan, hulalan ing Bismillahirrahmanirrahim ing pira-pira pepaes, hulalan ing pira-pira pepaes sundusiatin kang bangsa sutra aluse, sundusiatin kang bangsa sutra aluse. Makanya wakusiatil ardu, dan telah lama gersang bumi ini dipakaikan sutra halus dari tumbuh-tumbuhan. Artinya apa? Bumi yang sudah lama tidak ada buah-buahan, sudah gersang lama, bumi ini sudah dipakai atau sudah dihiasi dengan pohon-pohon yang berbuah. Jadi dengan Kanjeng Nabi dikandung, sebentar lagi akan lahir wujud ke dunia, maka dunia ini bersiap diri dengan buah-buah untuk menyambut kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kalau seandainya bulan Maulud biasanya sudah mulai musim buah. Makanya kita teruskan, wa aina antis simar wa adna syajaru lil jani janah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ainaat lan dadi mateng, wa ainaat lan dadi mateng apa asimaru pira-pira buah-buahan, wa adna lan dadi marek apa asyajaru kayu, apa asyajaru kayu lil jani maring wong kang ngarepake janahu ing ngunduh Bismillahirrahmanirrahim simar, janahu ing ngunduh simar. Jadi buah-buah ini menjadi matang dan pohon-pohon ini mendekati orang-orang yang akan memetik buahnya. Artinya apa? Jadi bumi tadi yang lama gersang begitu mendengar kabar Kanjeng Nabi ini mau lahir, maka bumi bersiap-siap diri dengan bahasa kain sutra. Ibarat orang itu memakai kain sutra yang paling bagus. Kalau bumi menghiasinya itu dengan pohon-pohon yang supaya tidak gersang lagi, dan jengah buah-buahan menyiapkan buah-buahan menjadi matang, terus pohon-pohon yang tidak berbuah menjadi berbuah. Jadi makanya kalau bulan Maulud biasanya musim buah. Nah kalau sekarang musim tidak bisa ditebak. Tapi kalau waktu dulu zaman kita kecil kalau bulan Maulud itu semua buah ini ya sesuai dengan siklus musim buah bulan Maulud. Nah itu. Jadi makanya begitu bulan Maulud maka otomatis banyak buah-buahan.
Lah itu bumi berhias bahasanya untuk menyambut kedatangan Kanjeng Nabi karena akan lahir, karena sudah dikandung dalam perut kandungan Siti Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatin liquraisin bifisahil alsunil arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nataqat lan bisa ngomong, wa nataqat lan bisa ngomong atau bisa ngucap, bihamlihi sebab dikandungi Kanjeng Nabi, bihamlihi sebab den kandungi Kanjeng Nabi. Apa sing iso ngomong? Kullu dabatin saben-saben raja kaya utawa hewan, li Quraisyin maring wong Quraisy, li Quraisyin kaduwe wong Quraisy, bifisahil alsuni kelawan bismillahirrahmanirrahim fasih-fasih lisan, bifisahil alsuni kelawan fasih-fasih lisan al arabiyati kang bangsa Arab. Jadi begitu Kanjeng Nabi ini sudah ditaruh di perut Siti Aminah oleh Allah, yang artinya bahwa Nur Muhammad ini tidak lama lagi akan hadir ke dunia dengan wujud manusia. Lah ini hewan-hewan yang dipunyai oleh orang-orang Quraisy. Jadi khusus punya orang Quraisy. Hewan-hewan ternak ini yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Hewan-hewan ini bisa ngomong. Jadi hewan-hewan ini bisa ngomong dengan pakai bahasa Arab yang fasih. Jadi pakai bahasa Arab yang fasih. Jadi bisa ngomong bahwa Kanjeng Nabi ini akan lahir ke dunia. Nur Muhammad yang sudah lama wujud ini sebentar lagi akan terang benerang wujud sebagai manusia di dunia. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita lanjutkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharratil asirratu wal asnamu 'alal wujuhi wal afwah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharrat lan runtuh, wa kharrat lan runtuh apa al asirratu singgasana, apa al asirratu singgasana, wal asnamu lan pira-pira berhala, wal asnamu lan pira-pira berhala alal wujuhi ing atase pira-pira wajahe wong kafir, wal afahilan pira-pira mulute wong kafir, wal afahilan pira-pira mulute wong kafir. Jadi dengan Kanjeng Nabi dengan Kanjeng Nabi ditaruh di perut ibundanya alias Siti Aminah hamil, sehingga singgasana raja dan juga berhala-berhala ini menjadi tersungkur. Jadi pada roboh sampai api yang tidak pernah padam ini padam dengan Kanjeng Nabi dikandung oleh Siti Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharibi wa dawabbuhal bahriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabasyarat lan bunga-bunga apa wuhusul masyariqi pira-pira. Bismillahirrahmanirrahim. Hewan kesite tanah wetan, wal magharibi lan hewan kesite tanah kulon, wadawa buhalan pira-pira gegeremetane masyarik wal magharib, al bahriyati kang bangsa segara, al bahriyati kang bangsa segara, binatang-binatang liar baik yang ada di tanah timur dan di tanah barat, serta binatang-binatang yang ada di laut ini saling bertemu dan saling bercerita. Cerita yaitu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ini sudah dalam kandungan ibundanya, yang artinya sebentar lagi Nur Muhammad yang sudah lama dinanti ini sebentar lagi akan hadir sebagai rahmatan lil alamin. Maka hewan-hewan yang galak, harimau, macan dan lain sebagainya ini saling bertemu membicarakan
tentang kehamilan Siti Aminah yang mengandung Nabi terakhir, Rasul terakhir, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bahasanya saling sapa, saling cerita. Bahasa kita maya saling gosip lah kalau sebentar lagi Kanjeng Nabi akan dilahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtasatil awalimu minas sururi ka'sa humayyah. Wahtasat lan nginum, wahtasat lan nginum. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Opo al awalimu, opo al awalimu piro-piro makhluk atau alam. Opo al awalimu piro-piro makhluk minas sururi saking mergo bunga-bunga, minas sururi mergo saking bunga-bunga, ka'sa humayyah, ka'sa humayyah ing sak gelase arak mergo seneng khobare kandungan Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ing sak gelas arak mergo seneng khobare kandungan Kanjeng Nabi. Jadi alam atau seluruh makhluk ini berbunga-bunga, bersyukur, bahasanya berbunga-bunga, bersyukur, diibaratkan mereka dengan meminum arak. Karena arak ini dikategorikan kalau orang itu seneng, wah itu minum arak. Nah itu peribahasa, saking senengnya alam ini, seolah-olah alam ini menengguk satu gelas arak sebagai rasa syukur, sebagai rasa senang-senang. Maka biasanya kalau orang senang-senang itu minumannya mahal-mahal, berarti minum wine, arak itu sebagai gambaran kesenangan. Maka begitu juga para makhluk yang ada di alam ini, seolah-olah mereka menikmati kegembiraan dengan seolah-olah digambarkan mereka minum seteguk arak. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Wa busyiratil jinnu bi'idlali zabanihi wa intahakatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa busyirat, bismillahirrahmanirrahim, lanten bungake, wa busyirat lanten bungake opo al jinnu jin bi'idlali zamanihi kelawan parke zamane lahir Kanjeng Nabi, kelawan parke zamane lahir Kanjeng Nabi. Wang tahakat lan dadi rusak, wang tahakat lan dadi rusak opo al kahanatu piro-piro juru bade utawa dukun, opo al kahanatu piro-piro juru bade utawa dukun. Warohibat lan wedi, warohibat lan wedi opo arroh, warohibat lan wedi sopo arroh baniatu piro-piro pendeta. Warohibat lan wedi sopo arroh baniatu piro-piro pendeta. Lah jin ini dikasih kabar gembira. Jadi jin ini mendengar bahwa Kanjeng Nabi sudah berada, atau Nur Muhammad sudah berada di kandungan Siti Aminah, atau di dalam kandungan Siti Aminah. Ini jin ini bergembira dengan kabar itu, karena jin itu sama menunggu, karena Rasul itu atau Kanjeng Nabi Muhammad bukan hanya diutus kepada manusia, akan tetapi juga diutus kepada jin dan seluruh alam. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad bukan sekedar utusan Allah untuk manusia saja, tapi untuk seluruh alam, baik itu manusia, jin, malaikat, dan juga makhluk yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar manusia. Lah makanya jin dengan kabar itu sangat gembira. Wang tahakatil kahanatu. Jadi para dukun, dukun ini rusak. Bahasanya rungkatlah dukun ini. Jadi dukun-dukun ini rungkat semuanya. Jadi khawatir dengan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka yang perlu difahami, kadang-kadang orang ada orang ngobati disebut dukun, ada orang bisa ngobati disebut dukun. Nah ini bahaya. Maka harus kita pahami kriteria dukun itu menurut agama siapa sih. Nah itu kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man ata arrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mendatangi al-arraf atau dukun, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang mendatangi al-arraf atau dukun atau kahin sama dukun, lalu membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi, maka orang tersebut telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Hakim. Maka saking berbahayanya bahasanya dukun, kita harus mengerti kriteria dukun itu. Kalau dalam pandangan agama itu siapa yang disebut dukun? Karena dukun bayi disebut dukun, maka banyak orang itu mendukunkan orang, bahasanya orang bisa ngobati dibilang dukun. Bukan seperti itu. Tadi sudah dijelaskan dengan gamblang siapa yang disebut dukun, arraf itu siapa, atau kahin itu siapa. Maka di dalam kitabnya Imam Nawawi yang mensyarahi Sahih Muslim, juznya juz 10 halamannya 232, ini disebutkan oleh Imam Nawawi, wal farqu bainal arraf wal kahin. Jadi supaya kita faham, kita jangan sampai dekat-dekat dengan yang dikriteriakan dukun dalam agama. Perbedaan antara arraf dan kahin. Jadi arraf tadi sudah disebutkan, orang yang mendatangi arraf atau dukun itu sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Atau orang yang mendatangi arraf atau kahinan, dukun yang berupa arraf atau kahinan, dukun yang disebut kahin, maka telah kafir dengan apa yang sudah diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka di sini disebutkan wal farqu bainal arraf wal kahin, annal kahina innama yata'atal akhbara anil kawakini fil mustaqbal wa yadda'i ma'rifatal asrar, lawal arraf yata'ata ma'rifata syai'i al masruq wa makanad dhalah wa nahwihima. Lah perbedaan antara arraf dan kahin ini sama-sama disebut dukun. Arraf disebut dukun, kahin disebut dukun. Cuman ada perbedaan. Kalau kahin adalah orang yang mengklaim bahwa dirinya bisa melihat perkara yang akan terjadi di masa depan, itu disebutnya kahin. Kalau arraf ini adalah orang yang bisa mengaku mengetahui barang yang hilang. Jadi mengetahui barang yang hilang dan juga tempatnya barang yang hilang dengan persis. Jadi misalkan ada orang kehilangan sesuatu atau barang ini, dia tahu siapa yang nyuri dan tempat barangnya di mana. Nah, itu disebut disebut arraf. Jadi arraf dengan kahin itu yang disebut dukun dalam segi agama. Ya, itu yang tidak boleh kita datang. Tapi kalau misalkan kita minta doa, minta air, minta obat kepada ustadz, kepada kiai, itu bukan ke kahin namanya. Maka kahin kriterianya yang sudah disebutkan tadi dalam hadis, maka harus kita fahami supaya tidak gampang menuduh orang lain dikatakan dukun. Nah itu. Jadi ini yang perlu kita fahami. Maka dukun-dukun dengan Kanjeng Nabi berada di dalam kandungan perut ibundanya, dukun-dukun ini rungkat bahasanya, rusak. Warahibati robbaniyah, dan juga para pendeta Yahudi, para pendeta Nasrani ini ketakutan. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi begitu lahir nanti akan membahayakan agama yang mereka anut. Nah itu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani ini bukan tidak faham kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mereka sangat faham
sangat mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan, mereka mengenal Kanjeng Nabi Muhammad ini lebih detail daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena dalam kitab-kitab mereka ini sangat detail bagaimana disebutkan kriteria Nabi yang terakhir. Disebutkan dengan jelas bagaimana kriteria Nabi Muhammad, sangat jelas kriterianya. Maka mereka bukan sekedar hafal kepada Kanjeng Nabi Muhammad, akan tetapi mereka sangat paham dengan detail bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka tidak mau mengikuti, karena yang mereka harapkan Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan keturunan dari Bani Israel, akan tetapi dari kalangan kaum Arab. Nah itu, jadi mereka kecewa. Nabi yang mereka tunggu-tunggu akhir zaman, yang namanya Nabi Muhammad atau Ahmad yang mereka tunggu-tunggu, ternyata lahir bukan dari kalangan Bani Israel, akan tetapi lahir dari kalangan Arab, yaitu dari keturunan Siti Hajar, bukan dari keturunan Siti Saroh. Lah mereka kecewa, mereka dengki kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mereka tidak tahu Kanjeng Nabi Muhammad, sangat paham detail. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walahija bi khabarihi kullu hibrin khabirin wa fi khula husnihi ta. Bismillahirrahmanirrahim. Walahija lan warta-warta atau kabar-kabar bi khabarihi. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan kabar lahir Kanjeng Nabi. Sapa kullu hibrin. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa kullu hibrin, saben-saben wong kang alim. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa kullu hibrin, saben-saben wong kang waskita to alim. Khabirin kang ahli waspada, khabirin kang ahli waspada. Wa fi hula husnihitah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hula husnihitah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hula husnihi, lan ing dalem pira-pira sifat baguse Kanjeng Nabi. Wa fi hula husnihi, lan ing dalem Bismillahirrahmanirrahim pira-pira sifate baguse Kanjeng Nabi. Tah dadi bingung sapa hibrin, tah dadi bingung sapa kullu hibrin utawa hibrin. Jadi setiap orang yang pandai, jadi bahasanya orang waskito lah, orang yang waskito mempunyai indera keenam, orang yang waskito, orang yang pandai, saling membicarakan berita tentang Kanjeng Nabi sudah ada dalam kandungan ibundanya, yaitu Siti Aminah. Jadi kabar Kanjeng Nabi begitu diumumkan bahwa Kanjeng Nabi sudah diletakkan atau Nur Muhammad sudah diletakkan di kandungan Siti Aminah, maka alam raya ini geger bahasanya. Malaikat geger, jin geger, dukun geger, orang-orang pinter geger, pendeta geger, semuanya geger. Ya karena yang dikandung adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utiyat Bismillahirrahmanirrahim. Wa utiyat lan den rawi sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi. Wa utiyat lan den rawi sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi fil manami ing dalam waktu sari. Fil manami ing dalam waktu sari berarti di dalam impen. Fakila mongko den dawi, fakila mongko den dawi. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa ummuh fakila mongko den dawi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakila mongko den dawake, fakila mongko den dawake utawa dikatakan laha maring ummuhu, laha maring ummuhu apa sing dikatakan innaki qad hamalti.
innaki temen setuhune sira wadon iku qad hamalti temen-temen ngandung sira wadon bi sayyidil alamina kelawan sayyite utawa gustine wong alam kabeh bi sayyidil alamina kelawan gustine wong alam kabeh wa khairil bariyati lan luwih bagus-baguse makhluk. Jadi tadi sudah diceritakan bagaimana geger alam raya ini dengan Nur Muhammad yang sudah ditaruh di dalam kandungan Siti Aminah. Maka geger semuanya, mau itu jin, malaikat sampai dukun, geger semuanya. Nah, ini jadi makanya wa utiyat ummuhu fil manami, ibunda Kanjeng Nabi di dalam tidur ini bermimpi didatangi malaikat, dan di situ Siti Aminah dikabarkan innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah, sesungguhnya kamu mengandung pemimpin seluruh alam dan sebaik-baiknya manusia, kata malaikat, dikasih kabar. Jadi begitu Nur Muhammad diletakkan di kandungan Siti Aminah di samping alam raya geger, Siti Aminah juga bermimpi didatangi malaikat. Malaikat mengkabarkan bahwa yang dikandung Siti Aminah adalah pimpinan seluruh alam dan khairil bariyah, sebaik-baiknya makhluk. وَسَمِّيهِ إِذَا وَضَعْتِهِ مُحَمَّدًا لِأَنَّهُ سَتُحْمَةُ عُقْبَاهُ. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamihi lan ngaronono sira Bismillahirrahmanirrahim ing Sayyidil Alamin idza wadati ing dalam ari kalane ngelahirake sira ing Sayyidil Alamin, ngarani mau Muhammadan ing asma Muhammad, Muhammadan ing asma Muhammad li'annahu krana temen setune Sayyidil Alamin iku satuh madu bakal den puji, iku satuh madu bakal den puji apa ubahu pungkasane Sayyidil Alamin. Tadi Siti Aminah di dalam mimpi dikasih tahu, diberitahu oleh malaikat innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubbah. Maka nanti andaikan engkau melahirkan sayyidil alamin, saat engkau melahirkan anak itu, kata malaikat, maka berilah nama Muhammadan wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan. Kalau sudah lahir kasih nama Muhammad. Itu pesan malaikat kepada Siti Aminah li'annahu satuhmatu ubbah. Nah itu suruh kasih nama Muhammad karena Muhammad nanti akan dipuji bukan hanya di alam dunia tapi juga di alam langit. Jadi bukan hanya di dunia tapi di alam langit juga dipuji. Karena pada hakikatnya Nur Muhammad yang diciptakan pertama kali oleh Allah. Maka terciptanya para nabi, mulai dari Nabi Adam, itu semua tercipta dari Nur Muhammad. Bukan hanya para nabi, seluruh alam raya ini tercipta dari nur yang satu, yaitu dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jumlah nabi yang jumlahnya ratusan ribu. Jadi jumlah nabi, jumlah totalnya itu 124.000 nabi dan rasul. Jadi jumlah nabi, sekali lagi, jumlah totalnya 124.000 nabi dan rasul. Lah jumlah rasul dari jumlah itu adalah 315 jumlah rasulnya. Kalau di jumlah total nabi dan rasul ada 124.000, jumlah rasulnya 315. Nah sedangkan yang wajib kita ketahui hanya 25, yaitu mulai urutan Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para nabi itu bukan hanya para nabi, seluruh alam raya ini itu tercipta semuanya dari nur yang satu yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pengajian pada kali ini
kita lanjutkan nanti ke materi yang keempat. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, semoga kita semuanya ini termasuk golongan umat nanti yang berhak mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.